Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Elva Yuliati, BP 181054-2008. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Hari ini saya akan membahas buku varian bab 34 mengenai welfare atau kesejahteraan. Nah, mengilas bab sebelumnya yang telah kita pelajari yaitu tentang efisien Pareto. Sebenarnya itu tidak ada hubungan antara efisien Pareto dengan distribusi pendapatan. Tetapi pada bab welfare atau kesejahteraan ini kita akan membahas bagaimana mengukur tingkat kesejahteraan konsumen atau utility yang sama. Sementara jika kita ingat kembali bahwa efisien Pareto itu merupakan tidak ada cara yang lebih baik untuk menjadikan kedua belah pihak menjadi baik. Artinya ada salah satu pihak yang akan dirugikan itu untuk efisien Pareto. Sementara konsep dasar untuk welfare atau kesejahteraan itu adalah ketika kita ingin memberikan keuntungan secara bersama, kenapa tidak harus kita lakukan itu? Artinya ketika kita ingin menambah secara bersama, maka itu akan seperti preferensi sosial. Artinya kita sama-sama memberikan kesejahteraan nilai guna terhadap kedua belah pihak secara bersama. Kemudian kita akan membahas bagian pertama yaitu mengenai agregasi preferensi. Kita akan membahas mengenai agregasi preferensi, di mana pada agregasi preferensi ini kita akan menggunakan simbol X yang menunjukkan alokasi tertentu. Kemudian kita akan diberikan dua alokasi X dan Y, yang mana masing-masing individu dapat mengatakan apakah dia akan lebih menyukai X atau lebih menyukai terhadap Y. Salah satu cara untuk mengumpulkan preferensi individu adalah dengan menggunakan semacam pemungutan suara. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemungutan suara. Nah, kita sepakat bahwa X lebih disukai secara sosial daripada Y. Namun terdapat masalah pada metode ini, mungkin tidak menghasilkan persamaan preferensi sosial transitif. Nah, kita akan menggambarkannya kepada tabel. Misalnya ada 3 orang. Ini adalah orang A, orang B, dan orang C. Kemudian dia lebih memilih A, X, Y, dan Z. Kemudian B, Y, Z dan X, dan C, Z, X, dan Y. Nah, dari sini dari ketiga orang ini masing-masing orang memiliki 3 alternatif pilihan, yaitu apakah memilih X, Y, atau Z. Perhatikan misalnya kepada A yang lebih menyukai X daripada Y, dan mayoritas yang lebih suka Y daripada Z, dan ada yang lebih menyukai Z daripada X. Nah, dengan seperti ini, maka secara umum preferensi sosial yang dihasilkan dari pemungutan suara bukanlah preferensi yang berperilaku baik karena mereka tidak transitif. Karena preferensi tidak transitif ini tidak ada alternatif terbaik dari sekumpulan X, Y, dan Z, karena ini merupakan preferensi yang tidak transitif. Tidak transitif. Nah, untuk melihat hal seperti ini, untuk memutuskan memberikan suara pertama antara X dan Y, kemudian mengadu pemenangnya, sekarang kita asumsikan bahwa Z itu memiliki lebih banyak suara, tetapi bisa mengalahkan Z pada suara kedua. Pada hasil yang pertama Z akan menang, dan hasil yang kedua Z akan kalah. Nah, untuk hal yang seperti ini, maka secara keseluruhan sangat tergantung pada urutan di mana alternatif disajikan kepada si pemilih.
Kemudian ada yang kedua, yaitu jenis lain dari mekanisme pemungutan suara, yaitu dengan pemungutan suara secara berurutan. Dengan cara berurutan. Di sini kita akan menggunakan peringkat-peringkat. Misalnya kita akan memberi peringkat barang berdasarkan preferensi dan memberikan nomor yang menunjukkan peringkatnya dalam pemesanan. Misalnya 1 untuk alternatif yang terbaik, kemudian yang 2 untuk terbaik kedua, yang ketiga terbaik ketiga, dan seterusnya. Kemudian dari meringkas skor dari alternatif ini untuk menentukan setiap alternatif dan mengatakan bahwa satu hasil itu lebih disukai dari hasil yang lain ketika hasilnya itu memiliki skor yang paling rendah. Artinya ketika angkanya itu lebih tinggi, maka skornya itu akan turun. Sama seperti ini, ketika angkanya 1, maka skornya itu paling terbaik tinggi. Tetapi ketika angkanya itu 3, maka dia akan jadi terbaik 3, sehingga skornya itu akan rendah. Sehingga antara peningkatan angka dan skor, dia akan berbanding terbalik. Kita akan memberikan contoh, yaitu misalnya alternatif X dan Y yang tersedia. Nah, di sini ada 2 alternatif dan terdapat juga yaitu 2 pilihan, yaitu X dan Y terhadap orang A dan orang B. Ini adalah orang A dan ini adalah orang B. Nah, si X diberi peringkat 1 oleh orang A dan 2 oleh orang B. Artinya orang B dia akan lebih memilih barang Y. Kemudian si A dia akan memilih pilihan keduanya yaitu Y, kemudian pilihan ketiganya Z. Sedangkan orang kedua yaitu atau orang B memilih pilihan keduanya itu adalah Z dan pilihan ketiganya itu adalah X. Nah, dengan hasil yang seperti ini kita akan menganggap bahwa orang A akan memberikan skor terhadap X adalah 1, terhadap Y adalah 2, dan terhadap Z adalah 3. Sementara orang B akan memberikan skor Y adalah 1, skor Z adalah 2, dan skor X adalah 3. Ini berarti bahwa X sekarang akan memiliki peringkat agregat dari 4 dan Y memiliki peringkat agregat dari 3. Nah, dalam hal yang seperti ini, maka dapat kita ketahui yaitu Y lebih disukai untuk X oleh pemungutan suara secara peringkat. Berarti Y lebih disukai. Karena kita jumlahkan skornya 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian untuk X 1 tambah 3, 1 tambah 3 sama dengan 4. Sesuai konsep kita tadi, kan sudah kita jumlahkan. Dia memiliki skor yang rendah, itu artinya terbaik gitu. Ketika angkanya itu tinggi, maka skornya adalah rendah. Nah, yang mendapatkan angka tinggi adalah X, tetapi skornya akan rendah, sehingga Y itu akan lebih disukai karena angkanya lebih rendah daripada X, sementara skor yang didapatkan lebih tinggi daripada barang X. Pemungutan suara dengan cara berurutan ini sebenarnya memiliki kelemahan. Artinya bisa seorang agen atau beberapa kelompok mengotak-atik
urutan yang akan ia ajukan agar sesuai dengan pilihannya tersebut. Nah, di sini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memutuskan keputusan sosial dengan menggunakan cara yang berurutan ini. Yang pertama, yaitu keputusan sosial itu harus menghasilkan preferensi yang sama. Dan yang kedua, jika X itu lebih disukai daripada Y, artinya X harus kita letakkan di depan baru setelahnya Y. Kemudian yang ketiga, preferensi antara X dan Y itu tergantung bagaimana orang memberi peringkat X dan Y. Nah, nyatanya di sini tidak ada cara yang tepat atau yang sempurna untuk menghasilkan keputusan sosial. Nah, ini juga telah berselaras dengan pendapat Arrow, artinya tidak ada cara yang sempurna untuk membuat keputusan sosial itu menjadi lebih baik. Artinya ketika kita ingin mendapatkan preferensi sosial dari bentukan preferensi individu, kita harus melepaskan salah satu sifat dari mekanisme yang 3 hal tadi. Selanjutnya, kita akan menggambarkan fungsi kesejahteraan sosial. Untuk menggambarkan fungsi, kita akan menggunakan sigma, di mana I itu adalah alokasi, dan untuk membangun fungsi dari utility, yaitu U utility terhadap X, ini akan memberikan penilaian apakah orang lebih menyukai X atau Y. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa X itu lebih disukai daripada Y, sehingga utility terhadap X besar dari utility terhadap Y. Maka salah satu cara untuk mendapatkan preferensi sosial dari preferensi individu adalah dengan menambah utility individu dan menggunakan nomor yang dihasilkan sebagai macam utility sosial. Artinya kita akan mengatakan bahwa alokasi X lebih disukai secara sosial daripada alokasi Y, sehingga kita akan menggambarkan sigma N, di mana I sama dengan 1, yaitu utility terhadap X lebih disukai daripada sigma N I 1 terhadap utility Y, di mana N adalah jumlah individu dalam masyarakat. Nah, ini berfungsi, tetapi tentu saja sepenuhnya arbitrer, karena pilihan untuk representasi utilitas sepenuhnya pilihan gunakan jumlah juga wewenang. Nah, ada nama fungsi agregasi semacam ini disebut fungsi kesejahteraan sosial. Di sini kita menggunakan satu batasan yang masuk akal, yaitu fungsi agregasi, di mana itu meningkat dalam utilitas masing-masing individu. Dengan begitu, bahwa jika semua orang lebih menyukai X daripada Y, maka preferensi sosial X itu besar dan lebih disukai dari terhadap Y. Maka ada namanya untuk fungsi agregasi semacam ini, yaitu fungsi kesejahteraan sosial hanyalah beberapa fungsi dari fungsi utilitas individu, di mana fungsinya yaitu W, U, 1, X sampai utility sebagainya terhadap X, dan ini merupakan fungsi utilitas individu. Nah, kita sekarang dapat memberikan contoh, misalnya satu kasus khusus yang disebutkan, yaitu jumlah dari fungsi utilitas individu, di mana kita dapat menuliskan W terhadap U1, U2 sampai UN sama dengan sigma, batas atasnya N itu I sama dengan 1 terhadap utility I. Kemudian ini kadang-kadang disebut sebagai fungsi kesejahteraan utilitas klasik. Kemudian sedikit generalisasi adalah fungsi kesejahteraan jumlah utilitas tertimbang. Artinya dapat kita rubah menjadi W sama dengan U1, U2, U3, seterusnya sampai UN,
sama dengan sigma N, I sama dengan 1, AI, kemudian UI, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat bobot AI sampai UI seharusnya berupa angka yang menunjukkan seberapa pentingkah utilitas ini terhadap masing-masing agen yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Maka kita menganggap hal yang ini nilainya adalah positif. Kemudian terdapat fungsi kesejahteraan lain yang menarik, yaitu fungsi kesejahteraan sosial minimax atau aroused line, di mana W terhadap U1 sampai UN sama dengan minimum U1 sampai UN. Dan ini merupakan fungsi dari kesejahteraan sosial minimax. Nah, fungsi kesejahteraan ini mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen terburuk atau orang-orang dengan utilitas minimum. Artinya yang memiliki nilai terkecil. Masing-masing adalah cara yang memungkinkan untuk membandingkan fungsi dari utilitas individu. Sekarang kita akan membahas mengenai maksimalisasi kesejahteraan. Jika kita memilih jumlah total X1, X2, dan seterusnya sampai XK, kemudian barang 1, barang 2 sampai dengan K, untuk didistribusikan di antara para konsumen, maka kita dapat menimbulkan masalah maksimalisasi kesejahteraan, di mana maksimum itu U terhadap U1 terhadap E, kemudian U2 terhadap X, sampai seterusnya UN terhadap X. Kemudian seperti yang kita sudah bahas di sebelumnya, yaitu sigma batas atas N I sama dengan 1, X I 1 sama dengan X pangkat 1. Kemudian sigma N I sama dengan 1, X I K adalah barang terhadap barang sama dengan X pangkat barang tersebut. Kemudian karena itu hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa alokasi kesejahteraan yang maksimum haruslah alokasi efisien Pareto. Berarti ini harus alokasi efisien Pareto. Artinya tidak ada cara lain yang lebih baik tanpa harus menjadikan pihak lain lebih buruk. Itu pengertian dari efisien Pareto itu sendiri. Tetapi fungsi kesejahteraan adalah fungsi yang meningkatkan utilitas masing-masing agen. Artinya ketika di sini utilitasnya naik, maka untuk agen yang lain juga harus naik utilitasnya. Itulah pengertian dari fungsi kesejahteraan itu sendiri. Nah, dengan demikian, alokasi baru ini harus memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan asumsi bahwa kita semula memiliki kesejahteraan yaitu maksimum. Hal ini dapat kita gambarkan dengan kurva, yaitu yang pertama, misalkan di sini X1 dan ini X2, ini adalah batasan anggaran atau utility possible set. Kemudian di sini misalkan welfare maksimumnya, ini welfare maksimumnya, karena dia bersinggungan dengan budget line. Bisa saja di sini, bisa saja di sini, tapi kalau di sini kan tidak mungkin karena batas anggarannya hanya sampai di sini saja. Nah, maksimalisasi kesejahteraan ini, alokasi yang memaksimalkan fungsi kesejahteraan itu haruslah efisien Pareto. Nah, kurva indifference dalam ini disebut dengan kurva iso welfare. Maka ini disebut dengan kurva iso welfare karena kurva ini menggambarkan kurva distribusi utilitas yang memiliki kesejahteraan atau
welfare-nya konstan. Tetapi untuk tujuan kita, hal yang paling penting tentang titik kesejahteraan maksimum yang ada di sini adalah efisien Pareto harus terjadi pada batas kemungkinan utilitas yang telah ditetapkan. Kemudian kita harus mengamati yang dapat kita lakukan bahwa alokasi efisien Pareto harus maksimum. Jika tadi kita harus melihat efisien Pareto, maka sekarang efisien Pareto harus maksimum untuk fungsi dari welfare itu sendiri. Maka dapat kembali kita gambarkan kurvanya, yaitu di sini U1, di sini U2. Nah, di sini kita gambarkan ini merupakan utility possibility set di garis anggaran. Nah, di sini bisa saja terjadi. Kemudian di sini merupakan welfare yang maksimum. Welfare maksimum, dan di sini kan tidak mungkin. Maka di sini ISO welfare lens garis welfare. Maksimalisasi fungsi kesejahteraan ini tertimbang jumlah utilitas. Jika kemungkinan utilitas itu yang ditetapkan cembung, maka setiap titik efisien Pareto adalah maksimum untuk fungsi kesejahteraan utilitas dari jumlah yang tertimbang. Nah, pada kurva ini kita telah memilih alokasi efisien Pareto, yaitu pada titik di sini welfare maksimum, dan menemukan satu set kurva kesejahteraan rakyat yang menghasilkan kesejahteraan maksimum. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi kesejahteraan itu menyediakan cara untuk memilih alokasi Pareto yang efisien. Setiap maksimum kesejahteraan adalah alokasi Pareto yang efisien, dan setiap alokasi Pareto yang efisien adalah maksimum kesejahteraan. Sehingga jika kesejahteraan itu maksimum, maka haruslah memberikan gambaran terhadap efisien Pareto yang juga maksimum. Kemudian kita akan menggambarkan mengenai fungsi kesejahteraan sosial individualistik. Di sini kita akan menggambarkan fungsi kembali, yaitu menggunakan XI untuk menunjukkan bundel konsumsi individu. Bundel konsumsi individu di sini, misalnya bundel ini kita artikan sebagai sebuah kelompok atau paketan barang yang sering kita sebut, dan kita biarkan UI terhadap XI menjadi tingkat utilitas individu. Sehingga kita akan dapat menuliskan fungsi kesejahteraannya, yaitu W sama dengan W U1 terhadap X1 sampai UN terhadap XN. Misalnya U1 X1, U2 X2, U3 X3 sampai UN dan XN. Nah, fungsi kesejahteraan secara langsung merupakan fungsi dari tingkat utilitas individu, tetapi secara tidak langsung merupakan fungsi dari kumpulan konsumsi agen individu. Nah, bentuk khusus fungsi kesejahteraan ini disebut dengan fungsi kesejahteraan individualistis atau fungsi kesejahteraan Berson-Samuelson. Jika utilitas masing-masing agen hanya bergantung pada konsumsinya sendiri, maka tidak ada eksternalitas konsumsi. Maka tidak ada dampak dari konsumsi itu sendiri jika seorang individu hanya bergantung dari konsumsinya sendiri. Jika seorang agen hanya bergantung kepada konsumsinya sendiri, maka kita di sini dapat menghubungkannya antara alokasi efisien Pareto dan keseimbangan pasar. Maka efisien Pareto dan keseimbangan pasar, di mana semua keseimbangan kompetitif adalah efisien Pareto.
Dan di bawah asumsi konveksitas yang sesuai, semua alokasi efisien Pareto adalah keseimbangan yang kompetitif. Artinya, keseimbangan pasar yang kompetitif itu akan terjadi jika efisien Pareto. Meskipun efisien Pareto itu memiliki hubungan dengan kesejahteraan yang tidak bagus, artinya tidak ada cara yang lebih baik tanpa menjadikan pihak lain itu lebih buruk. Itu merupakan pengertian dari efisien Pareto yang merupakan memiliki salah satu kerugian, dan jika ada cara lain untuk menjadikan semua pihak itu sejahtera atau welfare, maka itulah yang harus kita pilih. Karena mengingat hubungan antara efisien Pareto dan maksimum kesejahteraan yang dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa semua maksimum kesejahteraan adalah equilibrium kompetitif, dan bahwa semua equilibrium kompetitif adalah maksimum kesejahteraan. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai alokasi yang adil. Nah, di sini kita akan memberikan asumsi bahwa apakah ketika terjadi pendistribusian untuk masing-masing agen akan terjadi suatu keadilan. Artinya pembagian yang sama tidak harus mencapai efisien Pareto. Di sini kita dapat memberikan gambaran dan contoh, misalnya ada 3 orang, yaitu saya akan buatkan, misalnya ada 3 orang, yaitu A, B, dan C ya, dimana A dan B memiliki selera yang sama, tetapi si C memiliki selera yang berbeda. A dan B sama dan si C berbeda. Dengan perbedaan yang dimiliki antara A dan C, B dan C, maka nanti akan terjadi combine. Artinya di sini si A dan si C akan melakukan dagang. Sementara si B yang memiliki selera yang sama dengan A tidak sama sekali melakukan perdagangan. Artinya di sini B akan merasa tidak ada, atau si B akan merasa iri gitu. Jadi sehingga dapat kita berikan kesimpulan bahwa sesuatu yang adil itu tidak harus mencapai efisien Pareto. Maka karena kita telah membahas antara iri dan adil, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita di subjudul selanjutnya, yaitu mengenai iri dan ekuitas, dimana di sini kita akan membahas mengenai simetritas, kemudian iri yang telah saya sebutkan dengan mengasumsikan 3 orang tadi, yang 2 orang memiliki selera yang sama dan si C memiliki selera yang berbeda. Namun perbedaannya pada iri dan ekuitas ini nanti kita dapat menggambarkannya melalui kurva Edgeworth. Kita akan memasuki materi mengenai iri dan ekuitas. Di sini kita akan membahas juga apa itu simetris atau adilkah suatu kebijakan di mana alokasi sama-sama adil jika ada efisien Pareto. Dan untuk melihat alokasi yang adil atau tidak, kita dapat menggunakan dengan kurva atau kotak Edgeworth. Sama seperti pada sebelum UTS, kita telah belajar kalau dulu antara orang yang merokok dengan yang tidak merokok, maka sekarang kita asumsikan dengan sama-sama memiliki 2 orang, yaitu terhadap barang 1 dan barang 2, di mana di sini adalah orang A, kemudian barang 1 di sini, ini merupakan barang 1, kemudian kurvanya kita balik, di sini adalah orang B dan di sini adalah barang kedua, di mana di sini adalah sama-sama mendapatkan kesejahteraan yang sama, yaitu W2/2, di sini juga W2/2. Nah, di sini juga terdapat titik keseimbangan W1/2 dan W1/2. Nah, di sini garis ini anggaran atau fair allocation, di mana akan ada indifference curve. Di sini dia menyentuh
IC. Artinya di sini akan ada alokasi yang adil, di mana alokasi yang adil dalam kotak Edgeworth ini, setiap orang akan lebih memilih alokasi yang adil daripada alokasi yang akan bisa ditukar. Artinya bisa saja nih bergerak ke sini, tetapi tentunya orang B akan lebih diuntungkan, sedangkan orang A akan merasa rugi. Masalahnya orang A pasti tidak akan pernah mau dia akan rugi begitu, sehingga maksimumnya ada di sini alokasi yang adil, karena emang sama-sama menyentuh dari equilibrium atau batasan yang telah ditetapkan, sehingga pada kurva ini dapat kita lihat alokasi yang dihasilkan kedua agen bertukar bundel. Jika alokasi yang ditukar itu terletak di bawah kurva ketidakadilan melalui alokasi asli, maka alokasi asli adalah alokasi yang adil. Berarti ini adalah alokasi yang adil untuk kedua belah agen. Tetapi jika bercermin dari kotak Edgeworth ini, anggap saja misalnya salah satu konsumen, misalnya konsumen A tadi kan dia sudah join dengan si C, tetapi si B yang tidak mendapatkan teman tadi, maka dia akan merasa iri. Ini berarti bahwa A lebih suka, artinya B lebih suka terhadap apa yang dimiliki oleh si A. Maka dapat kita bikin berarti XA1, XA2 besar dari A XB1 XB2. Artinya si B dia iri terhadap A karena A seakan-akan mendapatkan hal yang seharusnya lebih disukai oleh si B. Tetapi jika A lebih suka bundel B daripada bundelnya sendiri, dan jika bundelnya itu sendiri adalah bundel yang terbaik malahan, maka ia dapat menentukan harga. Artinya dia dapat, si A mampu menentukan harga P1 dan P2. Ini berarti bahwa bundel B itu harus berharga lebih dari yang dibanderol. Maka dapat kita buatkan fungsinya, yaitu P1 W1 pangkat WA pangkat 1 ditambah P2 WA pangkat 2 harus kecil dari harga yang ditetapkan B1 ditambah P2 X B pangkat 2. Nah, tapi karena dengan hipotesis A dan B dimulai dengan bundel yang persis sama, karena mereka mulai dari pembagian yang sama, jika A tidak dapat bundel B or B, maka B juga tidak bisa. Nah, dapat kita simpulkan bahwa A itu tidak mungkin iri kepada B dalam keadaan seperti ini. Karena hal ini juga bersangkut paut dengan materi yang sebelumnya, justru B lah yang merasa iri terhadap si A. Sekarang materi mengenai welfare, bab kesejahteraan pada buku varian bab 34 telah selesai kita bahas, yang mana kesimpulannya yaitu untuk tingkat kesejahteraan itu jika ada penambahan kesejahteraan secara bersama yaitu utility pada agen 1, maka agen lainnya juga gitu. Maka hal ini akan jauh lebih baik jika efisien Pareto. Nah, bab ini merupakan bab yang sangat menarik dan begitu aplikatif di kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk kegiatan ekonomi, karena juga menyangkut masalah agen, masalah iri, yang merupakan memang sifat manusiawi yang juga akan terbawa secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi. Kemudian dengan mempelajari bab welfare, kesejahteraan ini, kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan ekonomi. Nah, pembahasan mengenai materi welfare telah selesai. Sekian dari saya dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.